Semelingkit. Adik-adik yang di rumah yang tidak ikut Semelingkit sekolah minggu di gereja bisa mengikuti secara online. Kita yang di gereja bisa bertemu ya, bertatap muka. Nah, adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, ayo kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, semuanya mengikuti ibadah dengan baik ya. Ayo kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami bisa beribadah lagi Tuhan bersama-sama. Kami yang di rumah, kami yang di gereja, kiranya kami dengan sukacita ya Tuhan memuji Engkau dengan rasa syukur, dengan penuh kerinduan ya Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpin ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo. Sekarang kita mau bangkit berdiri bersama-sama ya. Laskar Kristus. Yes. Sekali lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji pujian dengan penuh sukacita. Kita menari bagi Tuhan, mengikuti gerakan yang ada ya, yang dipimpin oleh kakak-kakak. Ayo semuanya kita memuji Tuhan bersama-sama. Pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak.
imanku tetap besar karena Tuhan besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Shalom adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Kalian harap kalian baik-baik aja.
di rumah kalian masing-masing ataupun dimanapun kalian berada. Nah, kabar kalian pasti baik. Nah, kita akan berjumpa lagi bersama dengan kalian. Kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang mendengar, anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membimbing kami, memampukan kami untuk terus bisa berada dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, biarlah itu terjadi Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah apa yang hamba ucapkan itu semua berasal dari Engkau. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kalian punya ayat hafalan nih yang terdapat di dalam Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Kalian akan bacakan untuk kalian. Amsal 28 ayat 14 tertulis, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kalian akan bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Oke, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kalian pada hari ini akan berbicara tentang Musa menghadap Firaun. Musa menghadap Firaun. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Kalau udah pernah dengar, kita dengarkan lagi. Kalau misalnya ada yang belum, nah kita dengarkan. Musa itu adalah seorang yang diutus oleh Allah. Musa adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menghadap Firaun. Nah, kenapa kalian Musa menghadap Firaun? Karena pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir, oleh Firaun. Jadi bangsa Israel pada waktu itu dijajah, dipekerjakan dengan keras, dengan paksa, disiksa dan lain-lain. Terus kemudian mereka berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Terus kemudian Tuhan mendengarkan doa mereka, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Itulah cerita dari Musa. Nah, kita akan masuk adik-adik. Pada waktu itu Musa menghadap Firaun. Terus dia bilang gini, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi Firaun menjawab dengan congkak, dengan sombong. Firaun menjawab ini, siapa Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Nah, kalau misalnya kita baca di dalam Keluaran, cerita itu di dalam Keluaran 5 sampai 6, terus Keluaran 28 sampai 30, itu semuanya tertulis bahwa banyak kali, seringkali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pada waktu Musa menghadap, kemudian hatinya keras sehingga tidak mau orang Israel itu pergi. Nah, di situ tulis adik-adik. Karena apa? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Respon Firaun terhadap Allah sangat keras dan menolak, sehingga semakin lama semakin dalam masuk ia dalam pemberontakan terhadap Allah, dan akhirnya ia jatuh. Nanti cerita akhirnya Firaun dan pahlawan-pahlawannya dan orang-orang yang mengikutinya itu nanti jatuh. Karena apa? Pemberontakan terhadap Allah pada waktu itu, adik-adik. Nah, adik-adik, Musa disuruh menghadap, tetapi Firaun terus menolak, Terus kemudian orang Israel semakin disiksa karena apa? Karena dampak dari Musa menghadap ke Firaun. Orang Israel disiksa, orang Israel tidak dibiarkan untuk mengambil jeraminya, tetapi biarlah mereka dapat mencari itu sendiri. Tetapi Firaun kemudian marah kepada orang Israel karena Musa itu sendiri, dan semakin diperberat pekerjaannya itu. Pekerjaan bangsa Israel diperberat karena apa? Karena dampak dari Musa menghadap ke Firaun itu, meminta bangsanya untuk dibebaskan. Nah, terus kemudian
Firaun bilang ini, jangan memberi jerami lagi kepada orang Israel untuk membuat batu bata. Suruhlah mereka mencari jerami sendiri, tetapi batu bata yang harus mereka buat setiap harinya tidak boleh kurang dari jumlah yang sudah ditentukan. Itu adalah hukuman orang Israel. Jadi Firaun menghukum orang Israel seperti itu karena apa? Karena Musa menghadap ke dia. Jadi dia semakin marah. Dengan perintah itu pekerjaan orang Israel semakin berat, semakin disusahkan orang Israel. Aduh, ini disuruh cari jerami sendiri dengan harus membuat batu bata yang sudah ditentukan setiap harinya. Itu semakin susah adik-adik. Kalau misalnya nih ya, kita dihukum apa ya? Kita dihukum di dalam suatu kelas atau apa, terus misalnya kita dikasih pulpen atau dikasih krayon atau gambar atau buku, terus kita disuruh cari sendiri atau mungkin kita disuruh beli sendiri, itu makin dipersusah. Nah, sama seperti ini bangsa Israel semakin susah ketika mereka harus melakukan pekerjaannya adik-adik. Terus kemudian Musa tetap menghadap ke Firaun dan dia melakukan mukjizat, yaitu tongkat menjadi ular yang dilempar itu. Firman Tuhan memberi keberanian kepada Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun menghadap ke Firaun. Atas perintah Tuhan mereka kembali menghadap Firaun adik-adik. Terus Firaun tidak senang. Terus kemudian dia bilang ini, coba tunjukkan kepadaku kuasa Allahmu, buatlah mukjizat. Musa menyuruh Harun melemparkan tongkatnya di tanah, terus jadi ular adik-adik. Jadi ular, terus kemudian Raja Firaun itu terkejut. Terus kemudian Raja Firaun itu memanggil orang-orang yang di sana yang mempunyai ilmu, kemudian orang itu juga bisa melakukan itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ular yang dijadikan atas perintah Tuhan, tongkatnya Harun tadi, menelan ular-ular yang dijadikan oleh ilmu gaib. Jadi misalnya tongkatnya Harun jadi ular, terus tongkatnya orang-orangnya Firaun itu juga jadi ular. Tongkatnya orang-orang Firaun itu ditelan oleh tongkat ular, tongkatnya dari Harun itu, Musa itu. Wah, itu menandakan bahwa apa? Ilmu mereka tidak ada apa-apanya terhadap kuasa Tuhan adik-adik. Terus kemudian tapi ketika semuanya terjadi, Firaun tetap tidak mau mendengarkan apa yang Musa katakan, itu membebaskan bangsa Israel. Terus kemudian Musa menghadap ke Tuhan bahwa bagaimana ini Firaun tidak mendengar. Terus kemudian Allah akan bertindak dengan sendirinya, yaitu melalui apa adik-adik? Tulah apa aja adik-adik? Air menjadi darah, kata-kata keluar dari sungai, debu tanah menjadi nyamuk, lalat pikat menyiksa orang Mesir, segala ternak mati karena penyakit sampar, bisu-bisu pada manusia dan binatang di Mesir, hujan es turun, belalang menutupi permukaan tanah Mesir, gelap gulita selama 3 hari, dan berikutnya apa? Anak sulung diambil. Itulah tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Karena apa? Karena mengerasnya hati Firaun, tidak mau melepaskan bangsa Israel, tidak mau mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu isinya. Firaun itu menganggap bahwa dirinya adalah dewa adik-adik pada saat itu, dan dia tidak mau percaya terhadap Allahnya bangsa Israel. Jadi adik-adik, pemberontakan Firaun itu membawa malapetaka bagi bangsanya sendiri. Apakah Firaun itu seseorang yang menghormati Allah? Tidak. Apakah seorang Firaun itu seseorang yang taat, patuh? Tidak. Hatinya sangat keras. Dia seseorang yang tidak menghormati Allah. Terus bagaimana? Mengapa memberontak kepada Allah bisa membawa malapetaka? Karena apa? Tuhan inginkan segala yang terbaik dari kita. Kalau kita katakan tidak kepadanya, kita tidak akan menerima hal yang baik yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Hati kita akan menjadi keras seperti hati Firaun. Jadi Tuhan tidak menginginkan bahwa ada pemberontakan di dalam hati kita. Setiap hati kita, hati kalian masing-masing dimanapun kalian berada. Nah, waktu Tuhan mengutus Musa ke Mesir, Musa pun sempat menolak. Tuhan, kenapa aku ini orang yang tidak pandai berbicara, aku ini orang yang lemah, aku ini orang yang tidak mampu. Itu seringkali ada posisi pada kita masing-masing adik-adik.
Kalau misalnya kita disuruh pelayanan, diminta pelayanan, seringkali kita akan, aduh kak aku nggak bisa. Disuruh doa, aduh kak aku nggak bisa. Disuruh mengasihi, aduh kak aku nggak bisa. Disuruh melayani, aduh kak aku nggak bisa. Tenang adik-adik, karena ketidakbisaan kita, Tuhan itu mampukan, sama seperti Musa. Ketidakbisaan Musa, tapi Tuhan mampukan adik-adik. Jadi kalau misalnya kita sudah dipercaya, kita sudah diutus, kita sudah diberi kesempatan untuk melayani, tenang, ada Tuhan yang memampukan kita sehingga kita mampu untuk melayaninya. Ada amin adik-adik? Amin. Musa pada saat itu juga menolak adik-adik. Itu sama seperti kita manusia, seringkali kita menolak segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kita merasa tidak mampu, tapi ketahuilah ada Tuhan di dalam hati kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk melakukannya adik-adik. Nah, dan apa yang bisa kita pelajari? Jadi kita harus, kalau kita merasa diri kita seringkali memberontak, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena pada waktu kita katakan tidak pada Tuhan, kita tidak mau mendengarkan Dia atau menghormati Dia adik-adik. Allah yang luar biasa, Maha Kuasa itu, kalau misalnya kita datang dengan kerendahan hati, minta ampun, Dia pasti mengampuni kita juga adik-adik. Melalui cerita Firaun dan Musa adik-adik, dua pribadi yang mungkin saling bertolak belakang. Firaun seorang yang menolak, mengeraskan hati, kemudian dampaknya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi dalam diri dan bangsanya. Musa seorang yang mungkin tidak pandai berbicara, tapi Tuhan mampukan sehingga dia pandai berbicara dan mampu menghadap ke Firaun, raja Mesir pada waktu itu. Tapi Tuhan tolong adik-adik, Tuhan mampukan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terus kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya ketika Musa diutus. Jadi semua yang terjadi itu karena kuasa Tuhan. Tulah-tulah yang terjadi itu menandakan bahwa hukuman terhadap bangsa Mesir ketika hati Firaun dan bangsa Mesir itu mengeraskan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kalian sampaikan adik. Biarlah kita terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hati kami memiliki hati yang baik, lembut, bisa mendengar akan Engkau. Mampukan kami ketika merasa tidak mampu, kami percaya ada Engkau, ada kuasa-Mu di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, mau berdoa juga Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu di mana berada. Berkati sekolah mereka, berkati studi mereka, berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka, berkati apa yang mereka mau impikan ke depannya, Tuhan Yesus. Berkati segala hal yang ada pada mereka ketika mereka membutuhkan ini dan itu, Engkau cukupkan Tuhan Yesus segala sesuatunya. Berkati gereja-Mu Tuhan, GBC Intro, berkati Ibu Gembala, Bapak Gembala, berkati pelayan-pelayan Tuhan, siapapun itu Tuhan, Kau berkati semuanya. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, biarlah pekerjaan mereka mau berkati, keluarga mereka mau berkati, masa depan mereka juga mau berkati. Berkati Tuhan orang percaya dimanapun orang percaya berada. Biarlah kami jadi berkat dimanapun kami berada, tidak menjadi batu sandungan. Berkati apa yang kami ucapkan, berkati apa yang kami lakukan. Biarlah orang melihat Engkau di dalam kami, Tuhan Yesus, dan mengenal Engkau dalam kami, sehingga mereka dapat menyebut bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyelamatkan, Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya, Tuhan Yesus. Tidak mustahil bagi Engkau. Di dalam kami, Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Smiling Kids, kita akan mengadakan acara cooking club, yaitu berkreasi menghias topping donat. Pada minggu ketiga, tanggal 18 September 2022 di ibadah Smiling pagi dan sore. Jangan lupa saya tunggu kedatangan
Yesus memberkati. Oke, kita sudah ada di penghujung ibadah. Kita berdoa bersama-sama kembali. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya Bapa, Kau layakan segala pelayanan kami pada hari ini. Kau layakan juga segala hal yang kami lakukan hari ini. Kiranya ini semua bisa kembali lagi menjadi berkat untuk adik-adik dan untuk sekitar kami. Kiranya setelah ibadah ini Bapak, kami menjadi manusia yang jauh lebih berkenan di hadapan-Mu, menjadi manusia baru yang bisa taat akan firman-Mu Bapak. Kiranya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami baca dan kami alaskan di Yesus Kristus ya. Amin. Sampai jumpa, dadah.